Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah bari syafaat Sayyidina al-Mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah wa ila hadratin musannifi wa mu'alifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan telah diriwayatkan anna rojulan sesungguhnya seseorang Ja'a ia telah datang, ia telah sowan, ia telah berkunjung ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan ada seseorang telah berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang persoalan hidup berkaitan dengan ekonomi, krisis ekonomi. Jadi kantong kosong, dompetnya kosong, terbelit ekonomi, terhimpit ekonomi. Faqala, lalu dia mengungkapkan, tawalat telah berpaling ani dariku ad-dunya, dunia. Dunia telah berpaling dariku ya Rasulullah. Dunia telah lari dariku ya Rasulullah. Dunia telah memutus kontak hubungan denganku ya Allah. Saya sering mendapati transaksi tapi gagal dan gagal. Kalau toh misalkan berhasil, itu tidak banyak ya Rasulullah. Seringkali rugi ya Rasulullah. Waqalat dan sedikit dzatu yadi kepemilikan tanganku. Pulang ini saya sering bawa tangan kosong. Dompet selalu kempes. Kalau toh terisi ya Rasulullah, itu hanya sedikit. Jadi sering habis uang yang ada di dompet saya ini. Bagaimana ini ya Rasulullah? Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aina, maka dimanakah, maka kemanakah anta kamu, min sholatil malaikati, dari sholawatnya para malaikat, wa tasbihil kholaiki, dan tasbihnya para makhluk, wa biha, dan dengannya yurzakuna, mereka diberi rizki oleh Allah. Lah kamu di mana? Kemana? Dari sholawatnya malaikat, dari tasbihnya makhluk. Mereka itu diberi rizki oleh Allah ya karena barokah bacaan-bacaan mereka. Lalu seorang yang sowan kepada Rasulullah tersebut berkata, qala, dia berkata atau menjawab, menanggapi, fakultu, lalu aku bertanya, wa madza, dan apakah itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Bacaannya seperti apa ya Rasulullah?
Saya ini orang yang nggak pernah mondok. Saya ini ketika di pendidikan formal, salah seorang yang benci terhadap materi agama. Sehingga saya sering bolos, saya tidur. Jadi di saat Pak Ustadz, Pak Guru menyampaikan materi, saya nggak dengar Rasulullah. Saya nggak paham Rasulullah, ya Rasulullah. Pripun niku ya Rasulullah. Terus terang, saya ini bodoh dari hal-hal itu. Qala, dia Nabi bersabda, kul, bacalah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Kamu baca wirid atau tasbih subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Kapan membacanya? Waktu baina tulu'il fajri, di antara keluarnya fajar sotik atau masuk waktu subuh, ila antusolia, sampai kamu menunaikan, menjalankan as-subha, sholat subuh, sampai kamu sebelum melaksanakan sholat subuh. Waktunya itu ya. Jadi kamu baca di antara keluarnya atau masuknya waktu subuh sampai sebelum kamu melaksanakan waktu subuh. Ya kira-kira 15 menit. Sudah kamu wiridkan itu. Kamu baca itu 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang terkenal dengan istilah sholawatnya malaikat dan bacaan tasbihnya para makhluk. Yaktika, niscaya akan datang kepadamu, rohimatan. Taktika, niscaya akan datang kepadamu, ad-dunya, dunia, rohimatan, dengan tunduk, dengan patuh, dengan bertekuk lutut, sogirotan, dan juga dengan hina, rendah diri. Jadi dunia ini akan mendatangimu dalam keadaan bertekuk lutut, sendiko dawuh, hina, rendah diri. Sudah, dunia itu akan merapat kepadamu. Kamu nggak perlu merapat kepada dia. Kamu nggak perlu susah-susah mendatangi dia. Tapi dia yang akan mendatangi. Jadi ini ilmu pelet dunia. Pelet dunia ini. Sugih rezeki, sugih duit. Pelet dunia, sugih duit, sugih rezeki. Magnet rezeki. Jadi yang namanya magnet itu kan bisa menghirup atau menarik ya, menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ini kamu wiridkan, dunia itu akan mendekat, dunia itu akan tertarik dengan sendirinya kepadamu. Wa yakhluqu, dan akan menciptakan Allahu, Allah azza wa jalla, mingkuli kalimatin, dari setiap kalimat, malakan, malaikat. Dan Allah akan menciptakan dari setiap kalimat sholat atau sholawat tasbih malaikat dan
sholawat malaikat dan tasbihnya makhluk seorang malaikat. Jadi dari setiap sholawat malaikat dan tasbih makhluk yang kamu baca, itu nanti Allah akan menciptakan malaikat. Yang malaikat itu punya kegiatan atau tugas rutin, tugas wajib. Apa? Yusabbihu. Dia telah membaca tasbih Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat. Jadi malaikat itu punya tugas membaca tasbih kepada Allah. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Tidak main-main ini. Jadi kamu membaca sholawat malaikat, tasbih makhluk, dari setiap yang kamu baca, Allah menciptakan malaikat, menciptakan khodam malaikat. Sebanyak yang kamu baca, di mana-mana akhirnya penuh dengan khodamnya itu. Dia yang akan memberitahu kepada manusia, dia yang akan menyampaikan kepada tumbuhan, dia yang akan menginformasikan kepada binatang. Seluruh makhluk diberitahu untuk mendekat kepada kamu, karena kamu telah memiliki magnet rezeki, pelet dunia, sugih duit, sugih rezeki. Kamu gak usah susah-susah datang, tapi didatangi. Laka, kepadamu atau bagimu, tawabuhu, pahalanya. Dan pahala dari bacaan tasbih malaikat itu akan diperuntukkan kepadamu. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken kana Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yang pendirinya itu adalah beliau almarhum Romo Kiai Haji Mukhtar Syafaat Blok Agung, Banyuwangi, yang dikenal dengan Al-Ghazalinya Tanah Jawa. Jadi beliau itu merutinkan wirid sholawat malaikat dan tasbihnya makhluk ini dibaca setelah muadzin mengumandangkan adzan sebanyak 100 kali. Jadi kalau di Pondok Pesantren Blok Agung itu mungkin pemandangannya tidak seperti di pesantren lain, atau mungkin di masjid-masjid, di musola-musola yang panjenengan ketahui. Jadi kalau muadzin itu sudah selesai azan, duduk membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, genap 100 kali, baru kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pujian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahibni rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu li khamsatun
udfi'u biha harul waba ilhabtima al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Ini jadi seperti itu. Barokai merutinkan inilah mungkin di antara salah satu yang menjadi penyebab banyak sekali tamunya Mbah Yai di saat beliau masih hidup. Luar biasa. Rezekinya tak terbendung. Di samping itu beliau ini juga memiliki sebuah rutinitas, yakni menjamu tamu, menyuguh tamu. Jadi dari rezeki-rezeki yang beliau terima itu juga dikembalikan lagi dalam bentuk penghormatan kepada tamu. Jadi tamu-tamu yang hadir di Blok Agung itu wajib makan. Itu di saat beliau hidup sampai hari ini diteruskan oleh putra-putranya. Jadi para jamaah ingkang dipun mulyakaken kan Gusti Allah, itulah sedikit gambaran dari barokahnya membaca sholawat malaikat dan tasbihnya makhluk, yaitu bacaan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali dibaca sebelum sholat subuh, ya, masuk waktu subuh dan sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.